Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hari-hari dan malam-malam yang paling istimewa di bulan Ramadan ini. Yang mana pada salah satu malam, di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, terdapat malam Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu, kata Allah, adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang kita lakukan di dalamnya di sisi Allah adalah lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan lamanya. Dan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan ketetapan-ketetapan yang akan terjadi selama 1 tahun lamanya. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memindahkan ketetapan yang terdapat di Lauhil Mahfuz kepada catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang siapa-siapa yang akan hidup pada tahun ini, siapa-siapa yang akan meninggal dunia, bagaimana rizki tiap-tiap hamba-hamba Allah, lalu kemudian bagaimana nasib-nasib baik dan nasib-nasib buruk pada segenap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh karenanya di antara sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muslim itu telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati kebiasaan Nabi di dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adapun kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau pada hari-hari dan malam-malam yang lain. Dan masih disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah dalam riwayat Muslim, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Adapun Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kata Aisyah, adalah Nabi ahyal laila wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zarah. Nabi itu punya kebiasaan menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga-keluarganya untuk juga menghidupkan malam-malam tersebut. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh para ulama, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya yang mampu untuk melaksanakan sholat malam untuk jangan sampai meninggalkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan Nabi bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan ibadah pada malam-malam tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Ummul Mukminin Aisyah, syadda mi'zarah, adalah mengencangkan kain sarung beliau. Yang mana mengencangkan kain sarung yang dimaksudkan oleh Ummul Mukminin Aisyah adalah Nabi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan meninggalkan berhubungan dengan istri-istri beliau dengan maksud dan tujuan untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan ibadah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya mari kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersungguh-sungguh melakukan amalan ibadah di 10 hari terakhir, di hari dan di malam-malam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah juga menyampaikan, taharrau lailatul qadri fil bitri minal ashril awakhir. Cari, kata Nabi, yang namanya malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita isi malam-malam kita di 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak melaksanakan ibadah salat kepada Allah. Dari ibadah salat tarawih kita, qiyam kita, di mana Nabi menyampaikan man qama Ramadhana, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Nabi menyampaikan man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang melaksanakan salat malam di malam-malam bulan Ramadan, yang melaksanakan salat malam di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak berdoa, bertadarruk, minta kepada Allah taufik, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, wahai Rasulullah, kalau misalkan aku dapat merasakan akan hadirnya malam Lailatul Qadar, apa yang hendaknya aku ucapkan?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hendaknya engkau mengucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, engkau menyukai untuk memaafkan hamba-hambamu, maka ampunkanlah, maafkanlah segala dosa-dosaku ya Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita senantiasa memperoleh taufik dan inayah Allah untuk dapat memanfaatkan hari-hari dan malam-malam yang tersisa di bulan Ramadan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.